Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Pemikir Bicara dari Medan Mikir. Kali ini, Bang, kita harus sapa dulu para pemikir di Sumatera Utara, baik emak-emak, anak muda, milenial, bapak-bapak, milenial, dan seluruh penonton dari Medan Mikir. Hari ini, Bang, mama ini, inang-inang di Sumatera Utara sedang pening, Bang. Ya. Karena harga sawit cenderung turun, tetapi harga minyak goreng tetap naik. Oh, tak terjelaskan ya? Terjelaskan. Nah, tetapi begitupun situasi politik hari ini cukup masih carut-marut di Indonesia. Ya. Terlebih di Sumatera Utara. Ya. Isu keretakan masih juga menghantui program-program era emas yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Jadi kita mau bicara mana nih? Era emas atau konsumsi minyak yang tak tersedia bahannya atau mana nih sekarang? Atau ya kita bicara soal bagaimana kerja-kerja pemerintah pusat, kerja-kerja pemerintah daerah hari ini yang seperti tidak tersistematis, Bang. Ya. Oke. Jadi gitu, Bang. Jadi pendapat Abang lah soal apa pertanyaannya dulu? Sebenarnya ada nggak blueprint pembangunan Republik Indonesia ini, Bang? Ya, oke. Blueprint pembangunan Indonesia dulu semasa Pak Harto atau sebelum-sebelumnya ada yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara. Benar. Itu kemarin oleh Megawati dan Ibu yang lain-lain dan dari PDIP dan PDIP khususnya ini menginginkan agar dibuat lagi GBHN itu. Padahal sebetulnya fungsi yang sama ada. Itulah RPJPN atau RPJPN atau RPJPD, RPJMD, gitu ya, daerah ada. Itu kan istilahnya yang berbeda. Ya. Dan diundangkan itu. Yang menjadi lead arahan program yang disusun secara teknokratis pada semua level. Baik. Kalau kita misalnya wali kota, dia harus menserasikan diri dengan program pemerintahan di atasnya. Benar. Ya, RPJM juga provinsi. Ya juga nasional. Jadi Indonesia itu satu, wilayah berbeda-beda, tapi ada distribusi kekuasaan dan wilayah. Ya. Dan wilayah manapun, seterpencil apapun atau seterpusat apapun, semua adalah bagian dari Indonesia. Jadi satu kendali, satu dirijen. Kalau lebih begitu, kalau dari segitu ya. Tapi secara ini ya, Bang, secara kasat mata seperti tidak ada koherensi antara pusat, provinsi dengan kabupaten, Bang, hari ini. Kita kembali lagi ke diskusi sebelumnya soal dana bagi hasil, Bang. Iya. Dana bagi hasil yang hari ini Provinsi Sumatera Utara salah satu penyumbang pajak tertinggi dari sektor perkebunan, tetapi malah dikacaukan karena sedikitnya dana bagi hasil, Bang. Iya. Nah, selain itu juga ini sentra perkebunan kelapa sawit, harga minyak goreng di sini melambung tinggi, Bang. Luar biasa. Siapa yang menjerit pasti emak-emak. Pendapat, Bang? Jadi kalau kita kembali ke sejarah, di sini ada dulu tokoh yang bernama Maludin Simbolon. Ya benar. Pelaku pergerakan separatisme kata sejarah itu. Gugatan politiknya memang itu, Pereri Permesta ingin beroleh otonomi yang lebih luas. Dia tak pernah menganggap dirinya keluar dari Indonesia. Sudah memberontak, masih republik dia. Baik. PRRI ya, Bang? Iya. Masih Republik Indonesia. RI belakangnya itu nasionalismenya mereka. Republikannya mereka. Yang mereka lakukan cuma protes pada national policy. Mengapa begitu tidak adil? Kita punya begitu banyak bahan di sini yang menjadi salah satu sumber terbesar di dalam kue nasional. Kenapa bagian kita tidak begitu memuaskan? Lalu dengan apa kita akan melakukan pembangunan? Kan kurang lebih isu-isu seperti itu. Ya.
balik lagi ke belakangnya lagi. Ketika perumusan bentuk negara ini, software negara dibicarakan, misalkan pada forum-forum BPUPKI, PPKI, dan dialog-dialog sesudahnya yang begitu brilian, kontroversi itu ada dua hal yang diusulkan berbeda oleh beberapa tokoh. Ada yang mengatakan Indonesia itu negara kesatuan atau yang lebih teknis disebut dengan unitarism seperti yang sekarang. Jadi hak-hak daerah seperti dikecilkan, terasa dikecilkan. Ya. Untuk lebih mementingkan nasional body. Bahkan seolah-olah kalau kita mendukung satu meminta hak kita kepada pusat daerahnya, kita dianggap pemberontakan seperti itu. Argumen itu yang beberapa pemikir ajukan ya. Itu yang federalis sifatnya itu. Dan memang Indonesia pernah menjadi negara federalis, negara bagi-bagi yang sudah dicobakan seperti RIS itu ya, Bang? RIS itu, dan undang-undang dasarnya sudah ada di situ tuh. Artinya itu semua adalah proses perjalanan bangsa yang semestinya membuat kita sadar sesadar-sadarnya sekarang bahwa isu-isu justice, keadilan itu adalah sesuatu yang sangat asasi, tidak boleh dianggap remeh agar nanti tidak menimbulkan berbagai potensi ketidaknyamanan berbangsa bernegara. Kita tahu bahwa awal-awal sejarah Republik kita ini banyak gangguan-gangguan untuk mewujudkan national identity dan kekuatan politik nasional kita itu. Ada separatisme di timur, ada separatisme barat, ada atas nama ini dan sama itu. Itu semua konsolidasi nasional yang masih dalam ongoing proses. Isunya adalah keadilan. Lihat tuh apa yang kita kenal dalam sejarah Aceh itu, DOM 1, DOM 2. DOM 1, DOM 2. Isinya pastilah narasi tentang bagaimana Indonesia diadilkan. Kami itu Indonesia, kami itu pejuang, keturunan pejuang, kok diragukan. Tapi kalau tidak adil, kami akan melakukan sesuatu, kan begitu. Bahkan seperti pemerintah pusat ini seperti eksploitatif bahkan ya, Bang. Ya, mungkin bahasa itu agak jarang dikemukakan oleh orang-orang berani sekarang. Iya. Karena tapi saya kira itu betul ya. Nah, undang-undang yang dibikin untuk mengatur pola pembagian keuangan pusat dan daerah, ada banyak ahli yang melakukan pemikiran ulang ke arah itu, kritik ke arah itu supaya lebih adil. Tentu saja ini pemerintah daerah ya, karena mereka adalah terkait sebagai bagian dari pemerintah pusat itu, wakil pemerintah daerah, relatif mereka tidak begitu berani untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran mereka sebagai protes. Tapi para akademisi banyak menyerukan itu. Oke, Bang, terkait dengan dulu Ya. kita kaji kembali ya, Bang. Ya. Tadi kan Abang sebut tentang Maludin Simbolon kan? Maludin Simbolon. Maludin Simbolon Tokoh separatis. dengan tokoh terkait dengan PRRI Semesta ya? Permesta. Permesta ya? Permesta. Nah, di sekitar tahun 2010, 2011, kalau tidak salah ada beberapa akademisi dari Sumatera Utara yang mengajak dan menyerukan untuk referendum Sumatera Utara terkait dengan dana bagi hasil, Bang. Karena dianggap kita ini seperti tadi dikeruk sumber daya alamnya tapi tidak dikasih apa-apa begitu. Uang ini dibuang semua ke pusat sana, ke Jakarta, ke Jawa begitu kira-kira. Apakah kemungkinan kita harus ajak ini Gubernur Ayah Edi dengan Wakil Gubernur Bang Ijek supaya visi Ramas itu jelas hari ini untuk kembali lagi meminta atau kita ancam untuk referendum Sumatera Utara. Iya, iya. Jadi saya ingat itu, kejadian itu, almarhum Abdul Hakim ada, Ya. Pak Arif ada beberapa yang lain, dan saya ketemu mereka wawancara dan saya buat artikel mengenai itu. Benar. Masih bisa dibaca sampai sekarang itu. argumen mereka kuat, nalarnya bagus, cerdas, dan itu membuktikan dua hal. Pertama, ketidakadilan itu atau perasaan ketidakadilan itu atau perasaan keterampasan itu sudah berusia lama. Tadi saya sebutkan ada
peristiwa PRRI Permesta. Benar. PRRI Permesta itu tidak hanya di wilayah ini. Maulidi Simbolon hanya satu. Dalam Jambe dari sini, Jambe ada di sana itu, di Sumatera Barat, dan dari Indonesia Timur, Jawa Barat, Aceh dan sebagainya itu. Jadi itu ramai itu kisah itu dicatatkan dalam sejarah yang menuntut bagaimana keadilan, isunya keadilan. Nah, itu pertama ya, sudah sangat lama sekali usia dari keluhan itu. Yang kedua, sebegitu lama tidak bisa diakomodasi oleh sistem politik yang ada. Misalkan kita memiliki 34 orang politisi yang kita orbitkan dari Sumatera Utara, cukup banyak itu. Nah. 34 orang. DPR RI dan DPD RI ya Bang? Iya, DPD RI. Dan mereka kan orang Jakarta akhirnya, tidak orang Sumatera Utara lagi. Mengapa? Itu ditelan oleh arus dan instrumen politik Jakarta itu, sehingga kata orang Jawa lali kampung dewe, iya kan? Lupa mereka dengan kampung. Tidak ingat lagi mereka tentang Marsipature Utanabe itu ya? Aspirasi mereka itu sebetulnya kan diharapkan untuk membangun daerah, dan untuk itulah mereka diorbitkan ke Jakarta. Itu sifat dari keterwakilan rakyat itu dan keperwakilan rakyat di lembaga legislatif Jakarta. Terus mereka akan membicarakan ini. Gubernur tentu saja tidak memiliki bargaining yang kuat untuk ini. Walaupun begitu saya tetap mendorong. Ayolah, lobbying lah. Saya merubah undang-undang itu luar biasa. Dan Jakarta itu merasa dihina, merasa diseneni kalau bicara mengenai ini. Pembagian uang. Bahkan kemarin itu di rapat koordinasi nasional tentang keuangan daerah yang dihadiri oleh wakil presiden, yang saya lihat itu sih kerja pertamanya wakil presiden, karena nggak pernah ada dalam forum-forum ini kan, Bang. Gubernur RD lantang untuk menyampaikan soal ini Sumatera Utara butuh sentuhan pembangunan, dan untuk tolong naikkan untuk pembangunan, tolong naikkan dana bagi hasil kami karena setoran kita tinggi. Itu yang sudah dimulai, tetapi kita kan butuh ini Bang, butuh orang-orang seperti kita juga untuk bangkit juga, teriakan lagi. Mereka sendiri, Gubernur Samsul juga melakukan itu. Benar. Tapi tidak berlanjut, dan sekarang Edi Rahmayadi sebagai mantan Pangkostrat tentu tahu persis siapa yang mau disuarakannya, dan lagi-lagi nada suaranya itu menunjukkan bahwa sistemik problemnya. Jadi memang harus ada kepesertaan dari semua kekuatan sosial politik kita ini, baik yang secara resmi dijembatankan menjadi anggota legislatif tingkat pusat, 30 DPR RI dan 4 DPD RI, dan kemudian kekuatan-kekuatan rakyat kita di sini. Dulu ada satu orang anggota DPRD Sumatera Utara, ketua fraksi dia itu, wakil ketua DPRD Sumut malah itu. Dia kisahkan itu kepada saya. Saya bilang, ayo kita demonstrasi. Saya akan memimpin demonstrasi itu untuk bertahan di istana, dan kalian juga harus ikut semuanya. Benar. Berkemah kita di istana itu untuk menuntut dana bagi hasil itu dinaikkan ya Bang? Selagi belum dirubah undang-undang itu, ayo kita bikin tawaran. Situlah kita mandi apa di situ, makan sebelum ada kata yes untuk perubahan itu. Artinya adil itu adalah sesuatu yang penting untuk diterjemahkan dalam polise negara. Nah, misalkan kita ke Sumatera Utara, banding dengan Aceh dan lain sebagainya, Sumatera Barat itu, orang terus merasa ringan berkata, ya buruk kali infrastruktur jalan jembatan di Sumatera Utara. Iya, uangnya berapa? Dari mana uang dia? Ya PBD dengan 15 triliun sanggup apa begitu ya kan? Apa untuk itu? Nah selain itu juga Bang, artinya begini juga. Ini menjadi ceomohan Jakarta bahkan ketika jalan-jalan Sumatera Utara berlobang begitu. Ya. Nah padahal mereka tidak tahu yang mensubsidi Jawa, Jakarta itu adalah Sumatera Utara juga, dari 200 triliun kemungkinan yang disetor tiap tahun begitu Bang. Apakah ini juga memungkinkan membuat perpecahan antara Ayah Edi dengan Bang Ijek Bang dalam posisi era Mas Hari? Pertama perpecahan dulu ya. Apakah itu real atau tidak? Saya tidak tahu persis. Tapi saya pernah bicara agak terbuka di koran maupun artikel, itu nggak boleh terjadi mestinya.
kecocokan di antara satu pasangan yang terdiri dari dua figur dengan latar belakang berbeda, itu memang dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia selalu terjadi dinamika. Bahkan Indonesia ya punya tradisi konflik itu yang luar biasa. Soekarno-Hatta kita anggap adalah dui tunggal yang kuat, tapi kita tahu Soekarno ditinggal oleh Hatta. Hatta itu keluar, dan sejak itu Bung Karno menjadi one man show. Jadi seperti orientasi tunggal jadinya. Ya. Pemikiran tunggal saja untuk membangun negara ini ya. Setelah beliau siapa? Itu Gus Dur. Gus Dur, benar. Berhenti di tengah jalan. Ya. Masuk lagi ini. Ya, Apakah kita menganggap itu nggak ada konflik? Jangan. Itu ada konflik di situ tuh. Soal bagaimana orang mempertajam analisis itu tuh urusan yang lain. Bagaimana dengan SBY bersama Yusuf Kala. Main juga. Hanya dengan Budiono kelihatannya nggak ada konflik. Tapi kalau kita lihat kasus-kasus yang ada, pasti mereka ada konflik. Pasti. Benar. Kenapa? Secara akademik ilmiah Pak Budiono tidak akan legowo betul itu, saya kira ya, pandangan saya begitu tuh, untuk semua kasus-kasus yang terjadi yang besar soal keuangan yang ada pada masa itu. Tapi terusus di Sumatera Utara, Bang. Terusus di Sumatera Utara. Tunggu dulu. Pak Jokowi juga tidak begitu baik dengan Pak Maruf Amin. Bukan atau Yusuf Kala. Yusuf Kala lagi. Ya. Itu. Dan Pak Maruf Amin siapa bilang itu harmonis? Bahkan beberapa kali ya Pak Jokowi terlihat seperti bersetegang dengan Pak Yusuf Kala. Apalagi media mengemukakan komentar-komentar yang menurut saya juga nggak proporsional. Kenapa? Mereka membuat survei-survei, ada survei itu, bagaimana penilaian pada presiden, bagaimana penilaian kepada si Wapres. Dalam sistem kenegaraan Indonesia itu nggak ada itu. Tidak boleh dibedakan, karena dipilih secara ban serapnya bersama. itu, ban serapnya itu, wakil seluruh Indonesia itu wakil. Mengapa kalau mereka konsisten dengan konsep itu, maka wakil menteri pun harus mereka telaah sebetulnya, kan itu yang harus kita koreksi dari cara berpikir mereka itu. Tapi Bang, saya potong dulu Bang. Terkait dengan Sumatera Utara, kemungkinan belah-belahnya kalau ibarat kita bahasa kita di sini belah-belah Bang. Ya. Kemungkinan itu bisa jadi terlalu banyak belahannya untuk Pak Edi, terlalu banyak belahannya untuk Bang Ijek. Kita kan tidak tahu. Apakah memungkinkan hal itu terjadi Bang? Tapi tunggu Bang. Ya. Sebentar. Kita break dulu. Oke. Habis itu kita akan lanjut Bang. Kita ngopi dulu Bang. Saya mau ini tadi teh tarik 15 Abang. menit berlalu kopi baru hadir ya. Iya Bang. Ini Thanks kopi God. kita. Terima kasih. Karena kita orang Sumatera Utara, ada teh, ada kopi, kita cukup kaya Bang. Ya. Tadi seperti tadi Bang. Silakan minum dulu Bang. Alhamdulillah. Ya. Terkait tadi Bang, yang kemungkinan belah-belahnya ini, itukah yang mengakibatkan perpecahan yang hari ini muncul di permukaan? Jadi itu pertama adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak sangat luar biasa. Karena pada masa Pak SBY itu setelah pemilu kada pertama langsung itu ada terus respon beliau. Nanti akan kita kaji, akan kita bikin perbaikan. Dan beberapa tahun kemudian saya lihat itu Pak Menteri Dalam Negeri itu, siapa lupa namanya? Gamawan Fauzi. Bahkan membawa asosiasi kepala daerah ke DPR, hearing di situ tuh. Mereka mengutip? Ya, mereka mengatakan bahwa ini nggak begitu harmonis, jarang sekali harmonis hasil pilihan itu tuh. Saya sebelumnya sudah baca kajian dari NU, kajian dari Muhammadiyah, terlalu banyak mudaratnya, gitu lupa kajiannya ya. Pemilihan gubernur pilkada langsung ini tadi ya Bang. Itu, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana menata sistem kepresidenan yang diadopsi dari Amerika ini, wakil-wakil itu kan, satu paket-paket itu. Kayaknya Indonesia nggak memiliki kematangan emosional dan budaya tentang itu. Budaya raja itu kan ya nggak boleh dialter. Karena tidak ada wakil raja begitu ya. Nggak ada itu. Jadi dia itu kan semacam turunan Tuhan lah gitu ya, perasaannya gitu. Titah aja begitu. Iya begitu tuh. Jadi nggak boleh ada yang mengalter dia di situ tuh. Saya rasa itu satu tradisi atau nilai yang tidak begitu banyak ditelaah oleh para akademisi kita di sini politik. Jadi kalau kembali kita ke Sumatera Utara,
apakah mereka pekong istilahnya, tukang kongsi? Benar. Nah, berita-berita mengatakan seperti itu, bisik-bisik mengatakan seperti itu. Saya merasa keberatan juga. Nggak mungkin 100% memang dua pasangan dari latar belakang berbeda bisa padu 100%. Tapi jiwa besarlah untuk menyembunyikan itu. Jangan menjadi konsumsi publik. Wise lah untuk menyembunyikan hal ihwal yang nggak perlu sebetulnya diketahui rakyat. Jika mereka nanti sudah sampai pada waktunya, era emas sudah selesai melaksanakan tugas sesuai mandat, tahun 2024 akan maju dengan pasangan yang berbeda, itu tafadhol, silakan aja, nggak ada yang melarang itu. Karena tidak ada akta yang membunyikan bahwasanya era emas harus jilid kedua, begitu ya Pak? Ya, mandatnya cuma satu periode, gitu ya. Kalau dilanjut, itu alhamdulillah juga. Kalaupun tidak, kan beda, mau bilang apa? Ya. Tapi mereka adalah satu pasangan yang didukung oleh pendukung-pendukung konstituen yang relatif setia hingga hari ini. Mereka akan ditinggalkan dengan cara itu. Dan saya kira itu akan menjadi fenomena yang akan memudahkan bagi pasangan ketiga untuk melenggang di atas karpet merah. Mereka memiliki satu pada galibnya begitu ya, pada dasarnya ya, pasangan ini adalah dua person yang berbeda yang memiliki satu irisan sifat pendukung yang sama. Jadi mereka bagi dua itu atau bagaimana ceritanya, nah itu nanti akan membuat mereka betul-betul tidak lemah. Saran saya silakan aja lanjut dia periode kedua, dan pemimpin harus tahu bahwa memang menjalankan kepemimpinan itu banyak hal yang membuat kita pusing dan stres dan sebagainya. Tapi kalau bukan pemimpin kita, ya nggak akan terjadi sampai itu. Orang silakan aja, langsung aja nikmati aja itu. Lalu begini Bang, kalau kita kaitkan hari ini sosoknya Ayah Hedi ini kan seorang purnawirawan tempur ya, karena di Pangkostrat itu. Strategi oke dalam hal untuk mempertahankan kedaulatan, Bang. Ya. Tetapi dalam sisi ekonomi, beliau sangat lemah. Ya. Kalau kita lihat, belum ada argumen-argumen beliau bagaimana menaikkan taraf hidup masyarakat di Sumatera Utara. Apakah jika nanti Bang tidak lagi bersama dengan Bang Ijek, apakah butuh sosok muda yang mempunyai visi ekonomi yang baik, Bang? Kira-kira begitu. Sebetulnya kalau kita lihat di Sumatera Utara ya, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, sejak pemerintahan periode pertama didirikan di Indonesia, di Sumatera Utara, ada legasi yang muncul dari sejumlah orang. Kita sekarang sudah punya 18 gubernur kalau nggak salah, 18 ke 9. Nah, ada 5 orang. Kalau boleh ada waktu sedikit, saya akan ceritakan secara ringkas ini, yang 5 ini yang memiliki legasi. Pertama, SM Amin, gubernur pertama itu. Itu mempertahankan Indonesia sebagai sebuah negara keutuhan yang terus-menerus masih diterpa oleh zaman Sumatera Timur itu ya, Bang? Ya, termasuk itu. Dan yang paling ngeri kan itu adanya agresi pertama kedua dari Belanda yang belum ikhlas menerima Indonesia sebagai satu negara baru gitu ya. Lalu kemudian itu kekuatan dia. Yang kedua adalah Abdul Hakim. Abdul Hakim itu orang Masyumi dan dialah orang yang membawa PON 3 ke sini tahun 53. Sebelum PON 3 dibawa ke sini, dia bangun dulu Stadion Teladan. Dan orang ini memiliki keahlian bidang ekonomi. Kalau nggak salah, setelah menjadi gubernur, beliau adalah orang yang menjadi wakil perdana menteri. Ya, presiden panitia pembangun USU itu ya dia pertama kali. Soal selesai atau tidak tangannya itu urusan lain. Tapi yang penting batu pertama sudah dia letakkan di situ ya, Bang. Abdul Hakim. Kemudian yang ketiga adalah legasi yang kita lihat dari seorang yang bernama Pak Mara Halim Harahap. Orang ini adalah manusia sepak bola yang mestinya Mara Halim Cup yang terkenal sampai sekarang. Ya, itu dia. Tidak ada di Indonesia yang sehebat itu. Nah, itu harus dicantumkan di dalam sejarah Tita Emas PSSI. Lalu ini orang yang mencontohkan bagaimana membuat jalan 25 tahun baru mulai rusak. Itu luar biasa ini kawan ini. Legasi yang seperti itu. Lalu kemudian ada yang bernama EWP Tambunan, juga tokoh militer yang kita catat dengan sebuah akuntabilitas keanggaran keuangan luar biasa dia, bersihnya dia.
ada anggaran sisa itu harus dikembalikan Jakarta, kembalikannya aja. Padahal di dalam level pemerintahan manapun lazim itu terjadi, untuk menghabiskan anggaran itu dibikin kegiatan-kegiatan tidak temuan dalam kasus-kasus pemeriksaan, tapi legal kelihatan tapi nggak ada bermakna. Dia tidak mau itu, pulangkan aja. Yang terakhir adalah Rajana Srekar Marsi Pature Hutana B. Ini adalah satu jawaban yang mirip-mirip tentang keluhan pada masa-masa dulu ketika kita memberontak pada pusat, periode Mesta. Ini jawabannya. Ayo konsolidasikan kekuatan orang-orang daerah maupun di kampung ini maupun di mana-mana perantauan se-sentral dunia, bawa investasi dan sebagainya itu. Tidak boleh diukur ini dari segi material, tetapi konsolidasinya itu luar biasa sehingga orang merasa dirinya punya kampung halaman dan dia punya tanggung jawab kampung halaman. Itulah leadership. Kalau kita kaji mereka juga punya keterbatasan, budget nggak ada dan sebagainya itu. Jadi leadership harus menjawab itu. Dan tidak ada jawaban. Pak Edi Rahmayadi tidak pernah belajar ekonomi, nggak ada cerita begitu. Leadership yang harus menjawab itu. Yang mengerjakan semua dia punya instrumen-instrumen yang apa di sini tuh. Dia punya kabinet ya Bang? Ada kabinetnya itu. Jadi find out, cari apa masalah dan kemudian orangkah yang kurang dan sebagainya itu. Walaupun saya merasa tidak semua ekspresi hasil yang ditunjukkan oleh sebuah pemerintahan 100% sesuai dengan obsesinya. Kita Sumatera Utara punya obsesi yang besar. Edi Rahmayadi itu suatu tokoh the one and only, jenderal bintang 3 dan dia berhenti untuk menjadi calon. Belum tentu bisa jadi calon, tapi udah berhenti dari militer. Kalau jadi calon belum tentu jadi menang, tapi udah berhenti dari militer. Jadi berani dia mempertaruhkan itu semua. Itu menunjukkan dia seorang petarung dan leadershipnya kuat dan punya kalkulasi. Mudah-mudahan periode pertama yang penuh gangguan dan sudah mendapat signal-signal yang ditunjukkan oleh banyak reaksi tentang keterpecahan mereka, bisalah mereka sadari itu. Tidak ada orang yang bisa menasihati mereka berdua kecuali mereka menyadari bahwa mereka diamanahkan oleh rakyat Sumatera Utara. Rakyat Sumatera Utara. Harga itu, kalau nggak bisa menghargai itu, saya kira kita sudah kecewa sebagai rakyat Sumatera Utara. Baik Bang, emak-emak hari ini, anak muda berharap penuh, milenial ya Bang, lalu orang tua berharap penuh terhadap perbaikan Sumatera Utara ke depan. Saya kira, apa pesan Abang untuk gubernur yang akan datang? Karena hari ini, saya kira di sisa waktu masa jabatan Bang Edi dengan Ayah Edi dengan Bang Ijek, saya kira untuk melakukan konsolidasi nasional terkait dengan membangun lagi Marsipature Tanah Abit, itu kan agak sulit Bang. Apa pesan Abang ke depan? Akan banyak isu-isu berdasarkan sektor-sektor yang bisa kita bicarakan berlama-lama tertentu. Tapi saya kira bukan begitu cara untuk memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Saya ingin mengajak kembali ke Indonesia asli, sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi kita. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu ada 5 pesan besar yang tidak boleh tidak harus disadari oleh semua pemimpin mulai dari Jakarta sampai ke daerah-daerah. Pertama adalah tidak boleh ada lagi, hapuskan itu penjajahan. Dan penjajahan itu banyak bentuk. Termasuk penjajahan pusat terhadap daerah Bang? Banyak bentuk, termasuk itu. Yang kedua, lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Bangsa adalah rakyat, manusia, penduduk yang menjadi determinan utama terbentuknya pemerintahan. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, jangan berdiam diri melihat ada ketidakberesan dalam keamanan dunia. Ikutlah berkontribusi di situ. Sebetulnya itulah indeks permasalahan untuk Indonesia masa depan sesuai dengan konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Akan bisa dielaborasi, dikembangkan berbagai cabang-cabang sesuai dengan disiplin tertentu, tapi induknya ada di sini. Nggak usah kita mengibar-ngibarkan satu klaim tentang keberhasilan sesuatu, tapi ayo kita ukur semua itu dari apa kata konstitusi tentang kita untuk dijalankan sebagai bagian dari Indonesia yang harus dipertahankan sesuai dengan janji konstitusi kita. Baik Bang, artinya hari ini visi Indonesia dengan visi Sumatera Utara tidak lagi bicara secara indikator teknis, tapi bicara secara indikator makro, bukan begitu Bang? Indikator teknis itu memang perlu dan bahkan sangat perlu. Tapi janganlah angka-angka statistik itu membuat kita bingung.
satu pemandangan, 2, 3, 4 perasaan. Nah. Kan gitu. Baik. Kadang-kadang dia anggapnya successful. Dia kasih data-data yang menjustifikasi bahwa dia sukses. Saya tidak mau di situ. Ayo Karena hanya substansi kita tidak boleh hanya menampilkan infografis saja begitu ya. Walaupun itu penting untuk membantu orang untuk memahami apa yang terjadi, tapi intinya bukan di situ. Lihat, kalau Indonesia berpedoman kepada titah yang 5 tadi yang di dalam kandungan pembukaan 245 itu, tidak serendah ini capaian kita hingga hari ini. 30 tahun lalu, Cina itu dalam berbagai ukuran jauh di bawah kita. 30 tahun lalu, India itu dalam berbagai ukuran Jauh di bawah. Sekarang kita berlomba-lomba di Vietnam. Emang siapa Vietnam? Bukan kelas kita itu. Itulah lemahnya kita. Dan Kus Plus sudah mengingatkan, kulemparkan batu, tongkat apa, itu jadi tanaman. Apa yang bisa kita bikin? Terus-menerus impor beras, makan. Luar biasa kita tidak bersyukur dan mengingkari betapa susahnya mendirikan Indonesia itu, korban nyawa, korban darah, korban perasaan, air mata dan lain sebagainya. Baik. Ibu-ibu, mak-mak, bersabarlah. Tunggu 2024 ya, Bang. Kekuatanmu ada pada doa. Konsolidasikan, kembangkan literasi, wujudkan sebuah perubahan melalui pemilu 2024. Jangan takut. Jangan takut. Apa pesan Abang kira-kira ke depan untuk kita lah, khususnya yang milenial dalam menghadapi Indonesia emas di 2045, dan pesan Abang juga kepada pemerintah untuk bagaimana nih anak-anak muda, bagaimana kaum milenial yang sekarang ini dihadapkan pada bonus demografi. Gitu. Tak boleh rakyat ini, milenial ini tak diberi harapan yang pas, yang realistis untuk itu. Dan kemudian masalah kita saya kira ada pada hulu. Mempelajari hulu ini itu yang orang agak sulit. Kalau saya mengatakan induk persoalannya ada pada legal framework demokrasi dan politik Indonesia. Indonesia belum pernah menjadi diri sendiri. Misalkan memiliki apa yang disebut dengan makroekonomi berbasis konstitusi. Makroekonomi berbasis konstitusi apa? Ekonomi dengan kekeluargaan. Fakir miskin, orang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45 menegaskan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan syarat di situ hal-hal yang sifatnya kewajiban imperatif pemerintah untuk melindungi warganya itu tadi itu. Nah, bagaimana bisa seburuk ini? Karena perumusan kebijakan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas. Nah, begitu sistem pemilunya. Dan saya ingin menyarankan kita rombak legal framework-nya itu, sehingga nanti wakil-wakil kita ditambah tidak hanya anggota yang dilahirkan oleh kader-kader parpol dan dipilih dalam pemilu, tetapi orang yang diutus oleh organisasi-organisasi tertentu tanpa pemilu. Organisasi mana? Negeri ini punya sejarah. Di antara mereka yang memiliki andil besar adalah organisasi-organisasi jihadis pendiri negara seperti Muhammadiyah dan NU. Ini negarawan betul orang-orangnya, organisasinya dalam sejarah. Mereka dirikan Indonesia, lalu mereka biarkan menjadi urusan publik, dan mereka keluar dari sana back to pesantren. Kembali ke sekolah, kembali ke madrasah. Rupanya bobrok negara semua. pemerintahan itu diurus oleh orang lain yang tangan yang betul. Mereka sudah harus dipanggil ulang di sini. Mekanismenya bagaimana? Rombaklah legal framework sehingga ada wakil-wakil yang tidak lewat pemilu, tapi jatah bagi organisasi-organisasi jihadis pendiri negara Indonesia. Sejarah juga harus mengukuhkan besarnya jasa itu, jangan dikabur-kaburkan itu. Tentu masih ada yang lain, komponen organisasi yang kuat, misalnya konsorsium ilmu yang diurus oleh rektor-rektor dan perguruan tinggi, bukan rektornya, tapi ahli-ahli, sehingga kualitas nanti di dalam perumusan kebijakan atau produk dari legislasi itu di DPR jadi bagus. Juga harus terwakili setiap kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini, yang real. Sumatera Timur itu ada banyak kerajaan, aspirasi dia ada. Orang-orang dari daerah-daerah juga ada memiliki adat istiadat dan sebagainya itu. Itu adalah satu cara untuk lebih menjamin bahwa produk kebijakan itu betul-betul
terwakili dari aspirasi sosial masyarakat. Kita punya 34, mereka tidak paham aspirasi kita. Dan itu biarkanlah itu, silakan DPR diisi sebagian oleh partai politik sejumlah yang sekarang. Tambah 2 kali lipat yang sekarang untuk menampung Artinya orang-orang harus tadi. ditambah dengan elemen-elemen bangsa yang lain. Bangsa yang lain, yang bahkan lebih bersejarah, yang bahkan lebih memiliki andil besar. Yang sekarang itu sedang gonjang-ganjing, sedang mau disingkirkan, mau di-delete dari sejarah dan lain sebagainya itu. Saya protes. Berarti artinya seperti ada delegitimasi daripada panding-panding father, daripada pendiri-pendiri bangsa Ya. yang berasal dari organisasi-organisasi masyarakat. Betul. Baik, para pemikir yang hari ini menonton podcast saya bersama Bang Soebul Ansor Siregar, pengamat sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tonton terus Medan Mikir dengan cara subscribe, like, and share program-program dari Medan Mikir. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.